Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Mudigar, nomor induk mahasiswa 210 10 10 35. Saya dari kelas E2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan stiker. Jadi, apa saja sih yang dibahas pada pembahasan kali ini? Yang pertama ada pengertian perawatan. Yang kedua ada fungsi perawatan dalam perawatan rumah tangga atau lebih spesifikasinya itu kepada stiker. Yang ketiga pengertian stiker. Yang keempat perawatan pada stiker. Yang pertama, apa itu perawatan? Pengertian dari perawatan merupakan pemeliharaan atau maintenance, yaitu serangkaian aktivitas untuk menjaga fasilitas dan peralatan yang agar senantiasa itu dalam keadaan untuk siap pakai. Nah, perawatan itu langkah untuk pencegahan yang bertujuan untuk mengurangi atau menekan kerusakan yang dapat mengakibatkan kerugian. Kemudian, apakah fungsi dari perawatan itu sendiri? Jadi, perawatan itu sendiri itu berfungsi untuk memperpanjang umur ekonomis dari mesin dan peralatan produksi yang ada, serta mengusahakan agar mesin tersebut itu dalam keadaan optimal dan selalu siap pakai. Perawatan rumah tangga itu memiliki makna bahwa menitik beratkan pada alat-alat rumah tangga yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari agar terus dalam keadaan yang siap untuk kita pakai. Kemudian stiker itu sendiri apa? Stiker itu sendiri merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang cukup memiliki peran yang sangat penting dalam mengeluarkan hasil pemrosesan ubah suara. Jadi untuk seperti stiker itu berfungsi seperti untuk kita menggunakan mikrofon atau menggunakan musik, suara, dan sebagainya. Misalkan juga pada penggunaan motor, komputer maksud saya. Jadi, stiker ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya ketika didukung oleh perangkat-perangkat keras seperti sound card, CD player, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian, komponen apa saja sih yang ada pada stiker aktif ini? Jadi, yang pertama itu ada preamper atau komponen penting yang ada di dalam stiker aktif ini. Berfungsi untuk menyeleksi sumber audio, baik itu dari mikrofon, DVD, atau perangkat lainnya. Sensitivitas dari sinyal input itu berbeda-beda. Nah, akan dikuatkan dan akan diolah, kemudian baru diarahkan ke tone control untuk mengontrol seberapa besar atau kecil yang digunakan, seberapa besar atau kecilnya suara yang kita inginkan. Selanjutnya ada tone control. Tone control ini merupakan terusan atau sinyal suara yang diteruskan dari preamper kepada tone control untuk diatur karakteristiknya. Nah, ini tone control ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya suara yang kita inginkan. Misalkan pada bass, kita akan memilih bassnya itu rendah atau bassnya itu tinggi. Kemudian ada power amplifier. Power amplifier ini merupakan komponen yang sangat penting dari speaker aktif yang bertugas untuk menguatkan sinyal suara yang dibawa oleh tone control. Dengan komponen ini, sinyal suara yang masuk akan diperkuat dalam satuan watt atau lebih akuratnya dalam RMS. Kemudian di sini ada loudspeaker. Loudspeaker itu merupakan speakernya atau yang komponen pentingnya mengubah getaran listrik tadi menjadi getaran suara. Terdapat beberapa jenis dari speaker. Yang pertama contohnya seperti woofer, midrange, dan tweeter. Nah, masing-masing speaker ini tuh memiliki frekuensi yang berbeda dan menghasilkan nada yang berbeda pula. Kemudian ada catu daya, berfungsi untuk menghidupkan speaker yang terdiri dari trafo, kapasitor, dan penyiarah. Trafo di sini tuh bertujuan untuk mengubah tegangan AC dari PLN menjadi lebih rendah, kemudian diubah menjadi tegangan DC oleh kapasitor. Nah, kapasitor juga berfungsi untuk memperhalus tegangan agar tidak ada distorsi suara. Kemudian, perawatan pada speaker aktif. Nah, untuk komponen-komponen seperti preamper, power amplifier, maupun komponen-komponen yang isinya terdapat komponen kecil seperti resistor, kapasitor, dan lain sebagainya,
itu hanya sekedar perbaikan jika teridentifikasi terdapat kerusakan. Misalkan terdapat suara bunyi bass, bunyi ning atau kerusakan pada speakernya, maka akan kita identifikasi kerusakan apa yang terjadi dan kemungkinan memperbaikinya itu hanya ketika terjadi kerusakan saja. Tindakannya itu dapat dilakukan dengan mengganti komponen yang rusak. Kemudian perawatan komponen lainnya seperti body operatif atau loudspeakernya itu dapat dilakukan dengan mengelap bagian, karena itu merupakan bagian luar dari speaker, maka yang dapat dilakukan itu mengelap bagian yang terkena debu, atau misalkan menjaga kebersihan agar lebih bersih, agar debu-debu atau kotoran-kotoran atau sarang yang tidak akan dapat masuk ke dalam speaker tersebut, yang mana kemungkinan kotoran tersebut itu dapat menyebabkan kerusakan komponen jika masuk. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin langsung saja kita melihat proses bagaimana salah satu contoh memperbaiki dua speaker yang mengalami masalah suara nging atau suara seperti terdengar suara ketika kita mencolokkan kepada kontak, maka terdengar suara nging. Kemudian kita akan mencoba mengganti IC tersebut. Ya, berikut merupakan kita akan mengetahui perawatan atau kerusakan apa yang terjadi pada speaker ini. Ya, seperti speaker ini tuh mengalami dengungan. Ya, yang pertama langsung saja kita membuka speakernya di bagian belakang dan di bagian depan. Kita buka tone-nya seperti ini agar kita lebih mudah untuk mengeluarkan komponen-komponennya. Ini merupakan komponen amplifiernya, kita keluarkan. Nah, ini terlihat komponen-komponen PCB seperti IC, potensio, dan lain-lain. Sepertinya ini merupakan kerusakan dari IC-nya, maka kemudian kita akan mencoba untuk mengganti atau mengidentifikasi IC-nya yang rusak. Jadi kita pertama-tama kita melepas IC-nya terlebih dahulu. Kita lepas IC-nya, kemudian melepas IC dari PCB-nya dengan menggunakan solder. Pelan-pelan, jangan sampai kita menyolder bagian kaki lain. Ya, ini merupakan IC yang tadi IC lama, maka kita akan mencoba mengeceknya dengan menggunakan multimeter. Nah, kita putar probe-nya, kita putar dulu ke arah ohm atau hambatan. Kemudian pada IC-nya kaki dari multimeter positif itu kita masukkan ke plusnya, kemudian kaki hitamnya atau probe negatifnya kita masukkan ke kaki kedua dari IC. Nah, terlihat itu tidak berjalan atau tidak menyambung pada kaki yang kedua di plusnya. Kemudian ini ada IC baru, kita coba IC barunya seperti tadi. Nah, ini merupakan nyambung ya, jadi pada IC yang baru ini masih nyambung atau maknanya masih berjalan, IC-nya tidak rusak. Langsung saja kita masukkan ke IC yang baru ini ke rangkaian tadi, ke rangkaian dari komponen-komponen speaker aktifnya. Kita pelan-pelan masukkan dan kemudian kita akan menyolder di bagian belakangnya. Kita solder ulang. Pelan-pelan saat menyolder, jangan sampai mengenai kaki yang lain. Jika terkena kaki lain, maka akan terjadi korslet nantinya. Setelah dipercepat, sudah selesai kita mensolder kakinya. Kemudian kita akan mencoba menghubungkan ke stop kontak apakah masih mendengung atau tidak. Dan ternyata
sudah tidak mendengung, berarti maknanya kerusakannya pada IC. Ya, sekian pemaparan dan video dari saya. Apabila di sini saya banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.